Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baiklah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatul Wasithiyah di Imam Ibn Taimiyah ya, yang disarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kita pada kesempatan kali ini memasuki halaman yang ke-32 dari kitab tersebut. Kita bacakan langsung ya matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 ya. Atsani al-jam'u baina 'uluwihi wa qurbihi wa ajaliyatihi wa abadiyatihi. Yaitu pengumpulan ya di antara ketinggiannya Allah dan juga kedekatannya Allah, wa ajaliyah dan keajaliannya Allah dan keabadiannya Allah ya. Seperti itu. Ajali ini berarti yang tidak memiliki permulaannya, maksudnya kepada Allah, yang tidak memiliki permulaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kita baca matan kitab Aqidah Wasithiyahnya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di sini ya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Quran surat Al-Hadid ayat ketiga ya. Dialah yang awal ya, dan yang akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan dia terhadap segala sesuatu mengetahui ya. Seperti itu terjemahannya. Kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Asyarhu qauluhu wal awalu wal akhiru al ayah hadhil ayatul karimatu qad fasaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadithi alladhi rawahu Muslim ya. Di sini firman Allah taala, yaitu dia yang awal dan yang akhir ya. Ayat tersebut ya, ayat di atas Al-Hadid, Quran surat Al-Hadid ayat ketiga ya. Hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini sungguh Nabi Muhammad SAW telah menafsirkannya ya di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Seperti itu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata ya, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Yaitu Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami ya, Engkaulah yang awal ya, Engkaulah yang awal sehingga tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau, dan juga Engkaulah yang akhir ya, sehingga tidak ada sesuatu pun setelah Engkau, dan Engkaulah yang zahir ya, sehingga tidak ada ya sesuatu pun di atas Engkau, dan Engkaulah yang batin ya, sehingga tidak ada sesuatu pun di bawah Engkau ya. Seperti itu. Kita baca ya penjelasannya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Lanjut ya. Faqad fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil asma' al-arba'ah ya. Sehingga sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan nama-nama yang 4 ini ya. Bihadza tafsiril mukhtasari al-wadihi ya, dengan pentafsiran yang ringkas dan yang jelas ini. Seperti itu. Wa fi hadhil asma'i, dan wa fi hadhil asma'il mubarakati, dan di dalam nama-nama yang diberkahi ini, ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin, itu ada peliputan Allah ya subhanahu wa ta'ala dari segala sisi ya. Seperti itu. Fa fi ismihi al-awwalu wal akhiru ya, dan maka di dalam namanya Allah yang al-awwalu wal akhiru ya, ini bisa dibaca rafa ataupun nasab ya. Apabila dibaca jar ya, apabila dibaca jar berarti ini adalah badalnya dari isim. Apabila kita baca rafa berarti ini kita menghikayatkan ya. Seperti itu. Fa fi ismihi al-awwalu wal akhiru ihatatuhu ya jamaniyata, maka di dalam nama Allah yang apabila di dalam namanya Allah yaitu al-awwalu wal akhiru, ada peliputannya Allah kepada waktu ya. Jadi Allah itu meliputi waktu dari awal mula sebelum terciptanya waktu ya, sampai waktu yang keabadian ya. Seperti itu ya, tidak ada akhirnya. Jadi di sini ada peliputannya Allah terhadap waktu ya, terhadap sesuatu yang berhubungan, yang bersifat waktu, di dalam nama al-awwal wal akhiru.
Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan wa fi ismihi adz-dzahiru wal batinu ihatatuhu ya al-makaniyata, yakni di pada nama Allah adz-dzahir dan wal batin ya, dan yang batin ada peliputannya Allah kepada yang bersifat tempat ya, seperti itu, makaniyah, tempat. Jadi kita baca ya biar lebih jelas penjelasannya ada di bawah ya. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim ya, rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim semoga Allah merahmati beliau telah berkata ya, fahadil asma'ul arba'atu ya, maka isim-isim yang 4 ini, nama-nama yang 4 ini mutaqabalatun, itu saling berhadapan-hadapan ya. Ismani li ajaliyatihi, dua namanya itu dua nama untuk keajaliannya Allah ya, dan juga untuk keabadiannya Allah. Ismani li ajaliyatihi wa abadiyatihi ya, subhanahu, maha suci Allah. Kemudian wa ismani li uluwihi wa qurbihi, dan dua nama itu untuk ketinggiannya Allah dan juga kedekatannya Allah ya, seperti itu. Fa'awaliyatuhu subhanahu sabiqatun ya, sehingga keawalannya ya, sifat keawalannya Allah itu mendahului atas keawalan ala awaliyati kulli ma siwahu, yaitu mendahului terhadap sifat keawalan dari setiap apa-apa yang selain Allah. Kemudian wa akhiriyatuhu ya subhanahu thabitatun ba'da akhiriyatu kulli ma siwahu, dan juga keakhirannya Allah ya, yang bersifat akhir dari Allah itu subhanahu, maha suci ya, itu terjadi setelah keakhirannya dari segala apa-apa yang selain Allah, seperti itu ya. Sehingga di sini fa'awaliyatuhu sabquhu ya, sabquhu likulli syai'in, sehingga keawalannya Allah itu mendahului ya, pendahuluannya Allah terhadap segala sesuatu, seperti itu. Kemudian wa akhiriyatuhu baqauhu ya, dan keakhirannya Allah itu adalah maknanya kekekalannya Allah ya, ba'da kulli syai'in, setelah segala sesuatu ya, seperti itu. Kemudian wa dhahiriyatuhu, dan sifat kejohiriannya Allah itu yakni adalah maksudnya adalah fauqiyatuhu ya, fauqiyatuhu wa 'uluhu ala kulli syai'in, yaitu kefauqiyahnya Allah ya, dan ketinggiannya Allah atas segala sesuatu. Jadi yang paling zahir ya, seperti itu. Kemudian wa makna zuhuri yaqtadi al-'uluwa, dan makna dari zuhur itu menuntut kepada yang kepada sesuatu yang tinggi ya. Karena apa? Karena wa dhahiru syai'i, dan karena yang paling zahir dari sesuatu itu, yang paling jelasnya dari sesuatu itu, ma'ala minhu, apa-apa yang paling tingginya darinya ya, apa-apa yang paling tinggi darinya. Setiap segala sesuatu itu yang paling zahirnya adalah apa-apa yang paling tinggi darinya, seperti itu. Kemudian wa butunuhu subhanahu, dan kebatinannya Allah itu subhanahu wa ta'ala maha suci ya, maksudnya adalah ihatatuhu bikulli syai'in, yaitu peliputannya Allah kepada segala sesuatu ya. Bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsihi ya, di mana Allah itu lebih dekat kepada sesuatu tersebut daripada dirinya sendiri ya. Jadi Allah itu lebih dekat, sehingga di situ Nabi Muhammad wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkaulah ada yang batin, sehingga tidak adalah sesuatu pun di bawah engkau. Maksudnya di sini adalah karena segala sesuatu itu malah Allah itu lebih dekat kepadanya daripada dirinya sesuatu tersebut ya. Misalkan manusia, berarti di sini Allah itu lebih dekat kepada manusia tersebut ya daripada dirinya sendiri, daripada manusia itu sendiri kepada dirinya.
Jadi tidak ada di bawah Allah lagi ya, seperti itu, yang lebih dekat kepada sesuatu tersebut. Seperti itu ya maksudnya ya. Kemudian Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa hadza qurbul ihatati al-amah ya. Dan ini adalah kedekatan peliputan yang umum ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah dan dia terhadap segala sesuatu itu mengetahui ya, yakni qad ahata ilmuhu bikulli syai'in, sungguh ilmunya Allah itu telah meliputi terhadap segala sesuatu, minal umuri madiyati, dari perkara-perkara yang telah lewat ya, minal umuril madiyati wal hadirati wal mustaqbalati, dari perkara-perkara yang telah lewat maupun perkara-perkara yang sedang terjadi, dan juga dari perkara-perkara yang belum terjadi ya, yang akan terjadi. Wa minal alamil ulwi ya wasufli, dan dari yaitu meliputi dari alam yang ilmunya Allah ya, meliputi dari alam yang ada di atas maupun yang ada di bawah, sampai yang ada di bawah, seperti itu. Kemudian wa minal zawahiri wal bawatini ya, dan juga peliputannya ilmu Allah itu dari yang tampak-tampak ya, dan juga yang tidak tampak, seperti itu. La ya'jubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Seberat jarah pun yang ada di bumi maupun yang ada di langit itu tidaklah terhijab ya dari ilmunya Allah, tidaklah terhalang dari ilmunya Allah, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wasyahidu minal ayatil karimati ya, di sini bukti dari ayat yang mulia ini adalah itsbatu hadhil asma'il karimati lillah, yaitu penetapan nama-nama yang mulia tersebut ya untuk Allah. Di sini ada penetapan nama-nama yang mulia untuk Allah, yaitu yang tadi ya, 4 nama tersebut, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, 4 nama tersebut ya. Al-muqtadiyati ya, al-muqtadiyati li'ihatatihi bikulli syai'in jamanan wa makanan wa ittila'an ya, wa taqdiran wa tadbiran, yaitu 4 nama tersebut yang menuntut kepada peliputannya Allah terhadap segala sesuatu ya, secara waktu, secara tempat, secara pengetahuan, secara pentakdiran, juga secara pengaturan ya. Jadi 4 nama tersebut itu menuntut kepada peliputannya Allah ya terhadap segala sesuatu, baik secara waktu maupun secara tempat. Allah itu meliputi segalanya ya. Wa ittila'an, juga secara pengetahuan, wa taqdiran, dan juga secara takaran-takaran ya, Allah itu mengetahui meliputi tersebut ya. Wa tadbiran, dan juga secara pengaturan-pengaturan terhadap segala sesuatu tersebut Allah meliputinya. Kemudian ta'ala wa taqaddasa ya 'uluwan kabira, Allah itu maha tinggi ya, dan juga Allah maha suci dengan ketinggian yang agung ya, seperti itu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya. Saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.